Curang? Diduga dikofitkan siswi ini tersingkir dari Paskibraka Istana Negara. Ditulis oleh Abu Dangal Makassari di siwar.com. Selain ada hikmah yang bisa diambil dari bencana pandemi COVID ini, ternyata ada banyak ketamakan yang bermain. Orang-orang bebal itu tidak pernah mau belajar dan mengambil hikmah dari pandemi ini. Padahal jelas sekali nyawa manusia pergi satu persatu. Nyata sekali tidak ada manusia yang kekal. Kematian adalah fakta yang aksiomatis. Tak perlu bukti kebenarannya karena benar dengan sendirinya. Maka dengan ini manusia bisa menangkap dan mengambil tindakan bijak bagaimana seharusnya menyikapi hidup yang sementara ini. Salah satu kejadian yang termasuk diduga kecurangan atau ketamakan menjelang hari kemerdekaan adalah soal Paskibraka yang diduga seorang siswi yang berhak malah dikofitkan sehingga batal ke istana. Seorang siswi dari anak petani yang bernama Christina dari perwakilan Sulawesi Barat. Ia terpaksa dicoret sebagai salah satu Paskibraka pada HUT ke-76 RI 17 Agustus 2021 mendatang. Christina, seorang siswi yang berasal dari Mamuju ini diduga keras sengaja digagalkan untuk berangkat ke Istana Negara melalui rekayasa hasil swab tes PCR yang dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, Sulbar, Sabtu 24 Juli 2021 pekan lalu. Jika ini terbukti, ada kecurangan sungguh bobrok orang-orang itu. Anak-anak yang seharusnya diajarkan kejujuran malah diperlihatkan tindakan curang. Itulah kenapa kasus korupsi tak pernah bisa redup. Dari tindakan-tindakan curang seperti itu akan menjadi virus yang berbahaya. Penularannya akan lama menetap di dalam benak manusia. Lebih berbahaya dari virus COVID ini dan terbawa bisa hingga sampai seumur hidup. Amat sangat berbahaya. Bahkan hal itu bisa merobohkan bangunan kemajuan bangsa ini. Karena perilaku itu bisa menjadi celah negara dijajah kembali. Ingat, negara mudah dijajah karena banyaknya pengkhianat dan pelaku curang dalam birokrasi. Christina mengeluhkan keanehan peristiwa ini. Jiwanya tersiksa. Bagaimana tidak, ketika ia sudah mengikuti seleksi dan ujian berat dalam proses perekrutan Paskibraka, lalu tiba-tiba dikofitkan agar tidak jadi berangkat ke istana. Maka sungguh remuk sesak mentalnya. Semoga Christina tetap tabah sambil memperjuangkan hak-haknya. Mari doakan Christina, wahai para pembaca. Semoga kasus ini segera terbuka dengan sangat jelas. Amin. Christina bukan anak pejabat tinggi, ia hanya anak petani miskin asal dusun Lemba-Lemba, Desa Salutabang, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulbar. Tentu saja suatu kebanggaan yang sangat luar biasa jika bisa lolos dan hadir di Istana Negara, dan itu bentuk penghormatan yang bisa Christina berikan pada negara. Christina dikabarkan dipulangkan ke Kabupaten Mamasa dengan mobil rental seorang diri, tanpa dilengkapi APD dan tidak didampingi tim penanganan pasien COVID, seperti lazimnya pasien COVID. Padahal Christina dinyatakan COVID. Sungguh suatu keanehan, bukan? Sungguh sangat janggal kejadian ini. Yang menggantikan Christina bukanlah cadangan awal dari daerah Pasangkayu yang sudah dipersiapkan sebelumnya, tapi seorang pelajar lain dari Mamasa. Ada dugaan nepotisme ya. Diduga sengaja dikofitkan demi meloloskan siswi lain yang tidak mengikuti tes yang ketat. Anak siapa ya yang diloloskan itu? Dari keterangan Christina mengungkapkan bahwa setelah ia digantikan, dirinya ditawari menjadi Paskibraka provinsi dan bebas memilih peran apa saja, termasuk sebagai pembawa baki jika dia mau. Tapi Christina semakin heran kalau dirinya positif COVID, lalu kenapa ia ditawari jadi Paskibraka provinsi Sulbar? Sepertinya kasus ini bisa segera diungkap dengan jelas. Alurnya tidak sulit ditelusuri. Semoga Pak Presiden Jokowi segera mengetahui hal ini lalu memerintahkan jajaran bawahannya agar menindak tegas orang yang telah terlibat kecurangan ini. Semoga saja. Kecurigaan Christina membuatnya bergerak untuk membuktikan apakah dirinya benar-benar COVID atau tidak. Akhirnya Christina yang dibantu keluarganya melakukan tes swab PCR ulang pada Senin 26 Juli 2021 lalu. Sehari kemudian hasilnya diketahui, Christina dinyatakan negatif COVID. Beda dengan hasil swab PCR yang dilakukan di Spora Sulbar 3 hari sebelumnya. Orang yang kena COVID dalam waktu 3 hari pemeriksaan pasti masih positif. Jadi aneh jika 3 hari setelah Christina dinyatakan positif oleh Dispora lalu cek sendiri dan hasilnya negatif. Perlu memang diproses kasus ini. Jangan sampai kecurangan-kecurangan seperti ini menjadi kebiasaan lagi.
Jangan lagi kebiasaan masa Orde Baru era Soeharto masih dipakai di zaman now ini. Sungguh Kristina sangat kecewa dan sedih. Ia pun batal menjadi paskibraka pada HUT RI Istana yang tidak lama lagi akan berlangsung. Hanya karena ego ambisi lalu terjadi kecurangan dengan permainan pihak tertentu yang sengaja merekayasa untuk menggesernya dengan memanfaatkan situasi pandemi COVID ini. Betapa masih banyak orang yang tidak mau mengambil hikmah dari pandemi ini, malah makin mempertahankan kecurangan warisan Orde Baru. Sungguh bobrok dan terkutuk. Kecurangan itu tidak akan pernah mendapatkan keberkahan, bukan kesuksesan yang didapatkan oleh pihak yang telah berlaku curang, malah siswi yang menggantikan Kristina tanpa melalui proses yang fair akan membentuk karakter yang tidak bagus alias curang juga. Harusnya anak-anak dididik dengan sportivitas tinggi sehingga negara bisa maju bermartabat. Tapi dengan hal ini, jika terbukti benar ada kecurangan maka karakter mereka seolah-olah dibunuh secara tidak langsung. Sungguh sangat mengkhawatirkan dan hina. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Skandal SBY kembali terkuak lewat tagar SBY penuh drama. Berikut fakta-fakta isu SBY nikah 2 kali. Buku Boyong, SBY panik. Rumor terkait Susilo Bambang Yudhoyono SBY punya istri dan 2 anak sebelum Ani Yudhoyono mencuat bersama trendingnya tagar SBY penuh drama di Twitter pada Kamis 18 Februari 2021 silam. Namun, sebenarnya rumor ini telah ada sejak dulu dan kembali mencuat beberapa kali. Rumor ini pertama kali muncul pada tahun 2004 ketika SBY maju dalam pemilihan presiden. Namun, puncak dari rumor ini yaitu pada 2007 ketika tudingan tersebut dikeluarkan oleh Zainal Ma'arif selaku wakil ketua DPR saat itu. Saat itu SBY pun memutuskan untuk memberikan klarifikasi kepada wartawan sebelum memimpin rapat kabinet terbatas di Hotel Westin, Nusa Dua Bali pada 2007. Klarifikasi yang diberikan oleh SBY didampingi juru bicara kepresidenan Andi Malarangeng saat itu cukup panjang. Namun berikut inti dari klarifikasi tersebut. Dilansir dari Detik News Jumat 27 Juli 2007, SBY mengatakan berita yang disampaikan bahwa SBY sudah menikah sebelum masuk ke Akademi ABRI atau AKABRI. Bahkan disebutkan dari 1-2 sumber sudah mempunyai 2 orang anak. Ini diangkat kembali dan yang mengangkat adalah seseorang yang mestinya memiliki standing, yang memiliki posisi yang terhormat. SBY menjelaskan bahwa salah satu persyaratan untuk masuk AKABRI adalah belum pernah menikah, maka akan ada sanksi tegas bagi yang melanggar. SBY juga menjelaskan syarat untuk masuk Taruna AKABRI jelas belum pernah menikah, belum pernah kawin, apalagi punya anak. Kalau ada seorang taruna yang kedapatan setelah menjadi Taruna AKABRI telah menikah, apalagi punya anak, pasti keluar, dipecat, atau dikeluarkan. Sampai sekarang pun aturannya begitu. Bukan cuma itu, ketika SBY sudah tidak menjabat sebagai presiden, rumor tentang dirinya memiliki istri dan anak sebelum Ani Yudhoyono pun juga kembali berhembus pada 2019. Lalu, dalam buku nasihat untuk SBY yang ditulis oleh Adnan Buyung Nasution, digambarkan polemik soal cara SBY menghadapi isu tersebut. Melansir dari laman merdeka.com, karena tersinggung dikatakan sudah punya anak dan istri sebelum masuk Akmil, SBY langsung melapor ke Polda Metro Jaya, mengendarai mobil kepresidenan lengkap dengan iringan pengawalan. Dalam buku tersebut di halaman 83, Buyung, Adnan Buyung Nasution, yang mantan anggota One Team Press bidang hukum menuliskan, meskipun Presiden mengatakan kepergiannya ke Polda Metro Jaya untuk masalah pribadi, tapi tidak begitu caranya. Presiden kan punya penasihat bidang hukum di One Team Press. Kenapa tidak bertanya dulu? Saya merasa terpukul karena tidak sempat memberikan pertimbangan kepada Presiden. Maka sebelum sidang kabinet ditutup, Buyung pun menyatakan pendapatnya. Kata Buyung, ia juga mengatakan penyesalan, tidak setuju kenapa Presiden dalam posisi sebagai Presiden pergi melapor ke Polda Metro Jaya mengenai delik penghinaan terhadap Presiden. Sebetulnya, tak perlulah Presiden sendiri yang datang. Banyak cara. There are many ways to Rome. Ia sangat menyesalkan hal itu. Kenapa Presiden tidak menelponnya, bertanya kepadanya bagaimana cara yang baik menghadapinya? Mungkin kelewat baper kali ya. Buyung juga mengkritik para pejabat SBY seperti Menseskap Sudi Silalahi dan Mensesnek Hatta Rajasa. Kenapa tidak ada dari keduanya yang minta pertimbangan dari dirinya? SBY pun angkat bicara, ia mengaku saat itu ia panik dan tertekan. Kata SBY,
Bang, memang waktu itu saya sedang mentally down. Abang bayangkan saya di mata keluarga bagaimana dituduh macam-macam seperti itu. Amat menjatuhkan nama baik saya, kehormatan saya, jatuh sekali mental saya, sehingga saya tidak sempat menelpon abang. Buyung mengaku bisa menerima penjelasan SBY, namun dia menyayangkan orang-orang dekat SBY yang tidak berani berbicara dan memberikan pendapat pada SBY. Sebelum itu, Zainal Ma'arif juga sempat menyerahkan bukti yang diklaim sebagai pernikahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum masuk ke Akademi Militer. Namun belum jelas bukti apa yang akan diserahkan kepada pimpinan MPR, DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi. Kata Zainal Ma'arif, namun sesampai di gedung DPR Senayan, Jakarta, tak satu pun pimpinan DPR atau perwakilan DPD yang menyambut Zainal Ma'arif. Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang di gedung Dewan pun mengaku sibuk. Kata Hidayat Nur Wahid, sudahlah sampun Mas Zainal, selesaikan masalah ini dan toh Anda tidak ingin menuduh Presiden. Ya sudah, minta maaf pada Presiden. Ya tentu saja, siapa yang berani untuk melawan Pepo pada saat ia tengah berkuasa, memegang tongkat pimpinan tertinggi Republik Indonesia. Cari mati mungkin. Kedatangan Zainal Ma'arif ke Senayan sebagai lanjutan perseteruan antara dia dengan Presiden Yudhoyono. Konflik berawal ketika Presiden menyetujui surat pemecatan Zainal sebagai wakil ketua DPR. Pemecatan dilakukan atas permintaan Partai Bintang Reformasi dengan alasan Zainal melakukan poligami. Zainal Ma'arif dimejaijokan dalam kasus ini. Dia divonis 8 bulan penjara karena dianggap menghina kepala negara. Soal pernikahan lain SBY tidak pernah bisa dibuktikan. Meskipun begitu, berita ini memang santer sekali terdengar. Bahkan ada beberapa blog yang membahas secara detail soal hal ini. Apakah SBY sudah menikah sebelum meminang Bu Ani? Apakah benar Ibu Ani adalah istri kedua SBY? Benarkah ada 2 orang anak perempuan buah dari pernikahan SBY yang pertama? Tentu hal tersebut masih menjadi misteri. Hanya Tuhan dan SBY yang tahu. Yang perlu dicatat adalah blood is thicker than water. Semua akan terbukti atau malah terpendam seiring waktu. Karena, you know lah, money talks. Tulisan ini bersumber dari link di deskripsi. Silahkan diklik untuk informasi lebih lengkapnya. Bagaimana menurut Anda?